Pemirsa, tim SAR gabungan menggelar jumpa pers terkait temuan serpihan pesawat AirAsia dan juga evakuasi 2 jenazah dari Selat Karimata ke Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Langsung kita saksikan bersama-sama. Benda-benda dari hari ke hari bertambah terus, sehingga bukti-bukti atau data-data yang kita peroleh ini merupakan alat bantu dalam tim investigasi nantinya. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita masih melakukan beberapa pencarian khususnya di lautan. Jadi operasi pencarian kita laksanakan dengan pesawat udara, kemudian pesawat helikopter juga untuk melihat kemungkinan adanya jenazah yang terapung ataupun benda-benda atau barang-barang serpihan dari pesawat yang mungkin atau barang penumpang yang terapung di laut, segera kita akan evakuasi juga. Kemudian dari operasi laut kita meliputi area 90 nautical mile sampai dengan 150 nautical mile. Namun kita dibantu juga oleh aparat di Pangkalan Bun ini dan masyarakat nelayan untuk menyisir pantai-pantai di Teluk Kumai. Kemungkinan ada benda-benda atau jenazah yang terdampar di pantai, ini juga bisa segera dievakuasi ke Pangkalan Bun. Sehingga semua temuan-temuan itu sedapat mungkin kita himpun di Pangkalan Bun, kemudian jenazah segera kita kembalikan atau kita evakuasi ke Surabaya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti hari ini. Selain operasi di permukaan laut, juga ada operasi bawah laut. Operasi bawah laut menggunakan sonar detektor atau echo sounder. Mereka sudah bekerja dari 2 hari yang lalu, sampai saat ini juga dilanjutkan untuk menemukan kerangka dari pesawat AirAsia. Semakin banyaknya bukti dan tanda-tanda data-data, kemungkinan besar posisi kerangka AirAsia semakin dekat dari deteksi-deteksi dari kapal-kapal laut, terutama dari TNI AL, kemudian juga dari kapal-kapal BPT, kemudian navigasi, Angkatan Darat juga ada, Polri juga, kemudian dari negara-negara tetangga, ya, Singapura, Malaysia, Korea Selatan sudah masuk juga, Amerika. Nah, hal ini yang membantu kita di dalam pencarian di laut, khususnya di bawah laut, karena mereka semua memiliki alat-alat tersebut dan beberapa ROV, Remote Operating Vehicle Underwater, yang mereka mainkan dari kapal. Mudah-mudahan dengan peralatan yang lebih canggih ini memungkinkan kita menemukan kerangka pesawat. Selanjutnya dari kegiatan tersebut, ya harapan kita ke depan cuaca bisa bersahabat dengan kita semuanya, artinya gelombang laut mungkin reda, kemudian juga cuaca mendungnya bisa ya menipis lah. Kalau harus jangan sampai hujan, sehingga operasional bisa berjalan semua baik di udara maupun di laut. Nah, kita doakan bersama semoga cuaca ini bisa teduh, sehingga apa yang kita harapkan bersama, penemuan korban-korban ini bisa kita laksanakan secara baik. Jadi memang ada beberapa hal yang kita kerjakan. Selain evakuasi ini, ada beberapa pertanyaan, kenapa kok cuma 2, kenapa kok cuma 4. Begitu jenazah tiba di Pangkalan Bun, kita harus segera mengevakuasi ke Surabaya, karena kita khawatir kalau di rumah sakit Pangkalan Bun ini tidak steril atau tidak baik dalam maksudnya penempatan jenazah, sehingga dikhawatirkan nanti cepat rusak, karena begitu jenazah dari air diangkat, itu proses pembusukannya akan lebih cepat. Nah, kalau dia sudah rusak, ini akan menyulitkan tim forensik di dalam mengidentifikasi korban.
Mudah-mudahan dengan kita segera mengirim korban, tim dari forensik di Surabaya dan DPI bisa segera mengidentifikasi dan mengembalikan korban ini ke pihak keluarga masing-masing. Hal inilah yang kita percepat. Jadi berapapun yang datang segera kita kirim. Jangan sampai kita simpan terlalu lama karena korban sudah lama terendam di air. Kalau kena udara sedikit aja sudah akan cepat sekali membengkak dan membusuk. Demikian. Nah, inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkonsentrasi dengan pelaksanaan operasi SAR ini. Segala informasi upayakan bisa disampaikan ke pihak Basarnas sehingga kita memudahkan untuk bekerja. Apapun informasi tersebut mungkin bisa kita analisa sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi data dalam interpretasi di lapangan. Sehingga kapal-kapal kita tidak terlalu lama berlayar, mereka segera bisa menemukan kerangka pesawat tersebut sehingga seluruh korban harapan kita bisa terangkat semuanya secepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita terus sama-sama bekerja, berjuang. Ini demi kemanusiaan. Insya Allah Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda ini saya tidak tahu persis. Namun dilihat dari bentuk ini adalah flap ini. Kalau dilihat ini dari sayap pesawat. Lapisan seperti pintu dalam. Lapisan pintu dalam juga bisa karena ada engselnya ini. Ada engsel dan lain-lain, mungkin nanti bodi dalam. Ini cover dalam dari pesawat. Mungkin nanti dari tim investigasi AirAsia yang bisa menjelaskan. Angkat dari KM, yang satu dari KM Taranjaya. Oh iya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan karena nanti tim investigasi yang memberikan tepatnya keterangan yang lebih tepatnya. Kalau bagian bodi di mana? Bagian atas, bagian bawah, samping, kiri, kanan dan sebagainya. Nanti tim investigasi yang akan menjelaskan. Ada lagi pertanyaan? Ya, sementara tanda-tandanya karena dari korban pertama 6 muncul di area situ tambah 1, tambah 2, berarti posisi kerangka pesawat kemungkinan tidak jauh dari lokasi terapungnya korban dan barang-barang begitu. Ya, jadi deteksi bawah laut memang ada beberapa yang menyampaikan sudah mendekati menemukan metal, tapi setelah dibuktikan bukan, mungkin kapal yang tenggelam, sehingga mereka bergeser lagi ke area yang lain. Jadi setelah kita mendeteksi adanya metal atau benda-benda logam di bawah laut, akan dibuktikan oleh rob tadi itu untuk menyorot. Itu sebuah kamera. Jadi membuktikan bahwa kerangka itu betul kerangka AirAsia. Tapi kalau itu kerangka kapal atau perahu yang tenggelam, ya mereka akan terus melakukan pencarian bawah laut. Demikian. Kita belum tahu jenis kelaminnya. Nanti dari kesehatan yang akan memberikan keterangan tersebut. Karena kondisinya memang sudah ada sebagian yang rusak ya. Ada bagian-bagian tubuh yang sudah luka sehingga perlu
dokter forensik yang menentukan begitu ya. Ini dari Yos Sudarso. Jadi yang menemukan KRI Yos Sudarso di lokasi lost contact terakhir. Jadi ini di tengah laut. Jadi dia baru muncul, mungkin kena arus, gelombang, goyang sehingga lepas dari posisinya begitu. Tidak. Mengapung, jadi mengapung dari air ya. Pak, kondisi cuaca di lokasi sekarang gimana Pak? Sekarang hujan juga. Jadi ombaknya 3 sampai 4 meter. Kecepatan angin sekitar 30 knot sampai 35 knot. Mudah-mudahan ya semakin baiklah. Karena kapal-kapal kita juga mengalami kesulitan menghadapi cuaca sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ini terganggu oleh cuaca. Demikian. Ya, kita tidak tahu. Jadi yang pertama waktu kita melaksanakan oleh Boeing 737 itu di area 5 km persegi. Kalau jaraknya kita tidak tahu, soalnya tidak ada yang mengukur laut. Begitu. Beda kapal, beda yang menemukan. Jadi area tebaran dari korban dan barang-barang ini seluas 5 km persegi. Jelas? Ya. Kalau tidak ada ya terima kasih banyak ya. Selamat pagi.